Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan tentang pengenalan video konferensi dalam rangka mengoptimalkan fungsi-fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan, terutama pada era COVID ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, video konferensi dapat digunakan sebagai salah satu komunikasi pada saat kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu. Makanya eh, disisipkan materi untuk Bapak dan Ibu dalam penyusunan program hari ini. Semoga materi yang tadi bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bekerja lebih baik. Nah, untuk mempercepat pemahaman lagi tentang video conference, berikut ini saya sajikan tutorialnya ya Bapak dan Ibu. Walaupun tutorial itu adalah yang disajikan ini adalah pengulangan dari kegiatan tadi, sehingga kemungkinan ada hal-hal yang bising dan sebagainya karena yang rekam tadi adalah live Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, semoga ada manfaatnya. Ikuti tutorial berikut ini. Jadi kenapa Bapak dan Ibu dikasih video conference dalam kegiatan ini? Karena memang kegiatan kita sesuai dengan surat edaran itu adalah memang sekarang adalah COVID, jadi virusnya bermutasi, kita harus beradaptasi ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika nanti ada zona-zona merah, hijau, kuning, ya hijau, kalau hijau bisa kita bertemu, tapi dalam konteks 50% juga ya Bapak dan Ibu. Kemudian merah kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman guru, sehingga kita bisa hanya menggunakan video conference ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, terus tujuan kita belajar hari ini saya lagi, tujuan kita belajar hari ini adalah peserta dapat membuat jadwal meeting dan melaksanakan meeting dengan Zoom Code Meeting ya. Jadi Bapak dan Ibu, yang harapkan nanti setelah selesai ini Bapak dan Ibu akan membuat jadwal meeting di Zoom. Ya, linknya itu dikirim ke Google Classroom ya. Jadi ini tugasnya paling sederhana, sebentar saja. Seharusnya tugasnya adalah Bapak dan Ibu, saya kasihan itu melihat dari kemarin, seharusnya tugasnya adalah menyelenggarakan video conference dengan guru-guru kepala sekolahnya ya. Kemudian hasil itu direkod, kemudian ditayangkan di YouTube. Link YouTube-nya kirim ke Google Classroom gitu sebenarnya. Tapi kasihan karena lama ini prosesnya, Bapak dan Ibu harus menghubungi guru, kemudian simulasi rapat, kemudian merekod, kemudian mengkonvert, kemudian memasukkan di video YouTube. Itu prosesnya lama, silahkan Bapak dan Ibu. Nanti kalau rekodnya Bapak Ibu kirim, tidak bisa itu karena rekodnya cukup apa namanya, cukup banyak. Ya, saya aja mengajar ini dari 2 jam itu rekodnya hampir 1 giga ya. 1 giga itu menghabiskan kalau direkod full Bapak dan Ibu. Makanya harus kita bawa dulu ke YouTube supaya ringan ya. Link YouTube-nya kita kirim. Tapi dalam hal ini saya meminta Bapak dan Ibu hanya sederhana saja ya. Tidak usah yang apa namanya, yang apa, yang lengkap itu, tapi yang sederhana saja. Tapi saya harapkan Bapak dan Ibu semuanya bisa nih, tidak gini, bisa dicoba-coba langsung Bapak dan Ibu. Itu tujuannya. Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjut. Nah, ini pesan Nadiem Makarim ya, Bapak dan Ibu. Ingat, Pak Nadiem itu berbicara, teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bukan segalanya, teknologi adalah tool, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran adalah dalam kelas, interaksi antara guru dan murid itu esensinya Bapak dan Ibu itu ya. Jadi ini secara normatif menurut psikologi ini ya, tapi fakta-fakta di lapangan tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus karena kondisi dunia kita sekarang adalah pandemi COVID ya, sehingga memang agak sulit kita lakukan kata-katanya ini ya.
Makanya tetap aja kita harus berinteraksi, interaksinya melalui apa? Melalui teknologi informasi bisa ya, seperti itu. Makanya tatap muka itu penting Bapak dan Ibu ya. Tatap muka itu penting dengan siswa sehingga chemistry-nya yang muncul dari dulu harus kita jalin lagi gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, terus coba kita lihat ini. Ketika video conference Bapak dan Ibu, pembelajaran jarak jauh ya yang kemarin sebenarnya dari dulu ada istilahnya distance learning. Ya, tapi sekarang apa? Fisik apa? Jaga jarak ya. Jadi ini ada sekarang ya. Kalau dulu di pembelajaran jarak jauh UT-nya itu sudah distance learning, dia merupakan metode penyampaian instruksional yang tidak mengharuskan siswa untuk hadir secara fisik Bapak dan Ibu ya pada tempat yang sama dengan pengajar. Bisa dari rumah ini UT sudah biasa menggunakan model ini. Kemudian dia juga menggunakan modul UT-nya ya, seperti itu. Kemudian ada namanya e-learning Bapak dan Ibu. E-learning itu proses belajar yang difasilitasi dan didukung melalui pemanfaatan TIK. Ini yang tren sekarang ya, e-learning. Jadi e-learning itu adalah jadi dasarnya menggunakan teknologi informasi ya, seperti itu. Nah, kemudian sekarang video conference. Bahasa Indonesianya konferensi video ya. Sama saja, merupakan seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Ini jadi persis tatap muka kita ya, dengan audien ya. Ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, terus konferensi video perangkat lunak yang digunakan ini ya, bisa rapat. Sekarang yang tren itu webinar. Ya, semua webinar sampai gurunya sampai apa namanya 1 bulan itu 10 punya sertifikat ya, karena langsung dapat sertifikat otomatis itu. Kemudian bintek seperti sekarang kita ini workshop ya, yang satu kerja yang satu ke toko, work dan shop ya, secara jarak jauh. Kemudian pelatihan kegiatan lain. Ini tren sekarang Bapak dan Ibu. Nah, terus beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk membangun teknologi video conference. Jelas ada internet ya. Makanya kemarin sebelum LPMP punya yang premium, kita bingung melaksanakan kegiatan, agak sulit Bapak dan Ibu. Kita pakai yang gratis, waktunya terbatas ya. Kemudian semua dikasih terbatas kita ya. Makanya tahap pertama kita melaksanakan, kita minjam di dinas provinsi ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Ada yang bilang jaringan rusak ini ya. Nah, terus ada kamera dan sebagainya. Cukup laptop dan HP-nya sebenarnya sudah cukup ya, seperti itu. Nah, terus ini saya tidak jelaskan. Nah, ini modelnya aplikasi yang bisa digunakan untuk video conference Bapak dan Ibu ya. Ada Google Hangout Meet. Kalau Bapak lihat di apa namanya di Google Drive itu ada ini, nomor 1 ini. Ya, di Google Drive itu ada ini Bapak dan Ibu. Coba di Google Drive dia ada. Ntar dulu. Google Drive yang mana itu ya? Ya, nanti kita ini Google ini ya. Kemudian ada Zoom Meeting yang kita gunakan sekarang. Ini Zoom Meeting Bapak dan Ibu. Kemudian ada Webex. Ini bagus sekali apa namanya? Gambarnya ya. Skype ini bisa. Kemudian Microsoft Teams ini baru di Microsoft 365. Kalau Bapak Teamlink ini bagus juga, pernah kita coba. Ini apalagi Lag Meeting ini. Lag Meeting ini adalah LMS ya.
Kemudian saya pernah 14 hari ikut diklat menggunakan free conference. Ini lumayan juga bagus. Dan lainnya ini paling sering digunakan WhatsApp. Kan bisa ya. Makanya tadi saya singgung sedikit Zoom meeting, Sohu meeting ini. Ini ternyata di Sohu itu juga ada Sohu meetingnya di samping formnya ya. Kalau tadi kita hanya singgung hanya formnya saja, tapi sebenarnya ada juga Zoom meeting ya, seperti Sohu meeting. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini kalau Bapak dan Ibu nanti buka di Google Drive Bapak dan Ibu di sekitaran apa namanya Classroom itu ada namanya Google Hangout Meet. Aplikasi ini telah terhubung dengan layanan Google lainnya, sehingga mengundang rekan satu tim untuk melakukan video conference lebih mudah ya. Seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian Zoom Meeting. Ini yang paling tren sekarang Zoom Meeting-nya. Sehingga kemarin bisa ada yang bilang kebobolan rekening banknya dan sebagainya ya. Seperti itu. Padahal itu tergantung security kita saja ya. Zoom dapat digunakan secara gratis dan mampu menampung lebih dari 100 peserta rapat. Tapi kalau gratisnya hanya 40 menit gitu Pak. Ibu. Kalau dia premium seperti kita di LPMP bisa full ya. Kita buka ya. Seperti itu. Nah, ini bisa berlangganan Bapak dan Ibu ya. Bisa Bapak dan Ibu berlangganan dengan ini. Memang kalau LPMP itu bisa kira-kira hampir 10 kelas bisa ya. Seperti itu. Jadi ada Webex, silahkan nanti dibaca-baca lagi video conference. Microsoft Teams ini baru. Kita coba-coba aja Bapak dan Ibu. Kalau WhatsApp sudah sering menggunakan video call ya. Seperti ini. Seperti itu. Ini Zoom code meetingnya Bapak dan Ibu ya. Ada dua. Ada Bapak dan Ibu nanti menggunakan apa namanya istilahnya. Memakai laptop, ada yang memakai smartphone. Ya, ada dua yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ya. Ini Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Jadi bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan Android Bapak dan Ibu ya. Nah, terus ini ada peran host, partisipan Bapak dan Ibu. Hanya dua di sini berperan. Ini ada host seperti Pak Dewo itu adalah partisipan ya. Host. Beliau bisa mengendalikan. Saya pun tidak bisa masuk kalau beliau tidak mengizinkan saya narasumbernya masuk ya. Seperti itu. Jadi itu modelnya. Kemudian memulai meeting dengan membuka aplikasi Zoom, kemudian melakukan sign in, memberikan meeting. Jadi Bapak dan Ibu yang host yang memberikan jadwal, memberikan judul topiknya meetingnya apa ya, passwordnya, mengatur jadwal kapan dilakukan. Nanti kita simulasikan Bapak dan Ibu. Kemudian partisipannya tidak harus memiliki akun Zoom. Cukup join meeting selesai ya. Seperti ini bergabung meeting dengan membuka aplikasi Zoom, kemudian melakukan join meeting dengan memasukkan meeting number. Atau diklik saja kalau dia menggunakan WA ya. Jika seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian host, langkah pertama membuat akun. Nanti hostnya, nah peserta sekarang saya harapkan fungsinya adalah sebagai host. Makanya Bapak dan Ibu saya harapkan nanti membuat jadwal conference dengan guru-guru kemudian linknya kirim gitu ya, seperti itu. Jadi itu dicoba. Ini kemudian langkah 2 membuat meeting ID, langkah 3 memasang aplikasi di smartphone. Jadi partisipan hanya memasang saja. Ini langkah membuat akun Zoom ya, seperti ini. Kemudian ketik ATD Zoom use. Ini pengguna artinya Bapak dan Ibu ya. Di browser itu nanti kita kemudian ada sign up untuk free ya. Kemudian masuk, sama aja caranya. Nanti kita simulasikan Bapak dan Ibu ya. Kemudian membuat akun seperti ini, konfirmasi, email konfirmasi telah terkirim. Kalau konfirmasinya lewat email ya. Ini I'm not robot. Proses ini ikuti Bapak dan Ibu. Kemudian buka email Zoom Activation Account. Kemudian Bapak dan Ibu dikasih account di lewat email. Kemudian
nanti di kodenya diisi ini ya, aktif account. Kemudian isikan data continue, skip your personal meeting ya, ini. Kemudian start meeting now ya. Kemudian unduh aplikasi Zoom, klik sip dan sebagainya Bapak dan Ibu ya. Ini di laptop. Ya, install gitu. Kalau di handphone nanti sebentar ya. Ini install sudah terbiasa Bapak dan Ibu, apalagi di handphone. Di Play Store aja selesai. Seperti itu, kemudian memasang aplikasi Zoom di ini Play Store, klik Zoom, kemudian klik install. Kemudian buka, selesai pun seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu langkah 3 membuat meeting ID. Jadi meeting ID Bapak dan Ibu setelah Zoom, kalau jadi peserta kan join. Karena kita ingin masuk aplikasi Zoom sebagai host, maka klik sign in. Sign in. Kalau hanya jadi peserta itu langsung join meeting Bapak dan Ibu ya. Sign in, kemudian isi mailnya apa pakai ya, silakan Bapak dan Ibu. Apakah pakai Gmail silahkan ya. Di sign in, masuk. Setelah masuk, ini kita akan lakukan langkah-langkahnya, buat schedule, jadwalnya, topiknya apa, ya. Ini diketik topiknya apa dan jamnya berapa ya. Ini akan kita jelaskan nanti ya. Di gini ya, ini. Kemudian sudah punya kita jadwalnya Bapak dan Ibu ya. Kemudian klik start, mulai dah kita meeting. Ini sederhananya Bapak dan Ibu, seperti itu jalannya, jalan singkatnya kita menggunakan Zoom meeting ya. Tapi fitur-fiturnya ingat Bapak dan Ibu, yang penting-penting sekali. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu yang penting ya. Bapak Ibu fitur-fitur penting niki. Nah, ini Bapak dan Ibu seperti di layar ya. Yang hitam niki di dalam ini. Saya geser-geser ini. Ini beberapa hal yang penting. Ini nomor 1 mute. Ini yang penting. Ini sebenarnya pembentukan sikap kita Bapak dan Ibu ketika kita melaksanakan video conference Makanya tidak ada yang ribut ya, seperti itu. Ini contohnya yang nomor 1 Bapak dan Ibu, mute. Mute artinya apa? Mengaktifkan dan menonaktifkan sound speaker Anda. Ini mute, diklik sendiri. Atau nanti host bisa mengendalikan gitu ya. Seperti ini Tapi kemungkinan partisipannya keluar masuk. Makanya sering ada bisa ya dia seperti ini Kemudian stop video. Ini di layar Bapak dan Ibu ini ya. Stop video ini. Jadi mengaktifkan dan menonaktifkan video Anda. Security. Nah, ini Bapak dan Ibu ada security jarang digunakan kan? Ya, security ini memblok partisipan baru. Makanya ketika kita mengerjakan meeting, siapa tahu orang lain masuk karena kita masang misalnya seperti webinar itu. Banyak sekali orang masuk yang tanpa kita undang gitu misalnya. Kita bisa blok Bapak dan Ibu ya. Ntar lu ini pasti agak macet. Saya menggunakan tethering soalnya ya. Mungkin baru dia bunyi ya. Kita menggunakan tethering di rumah ya, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu. Masih dengar suara saya ya? Masih ya, bisa ya? Jadi itu Bapak dan Ibu. Kemudian membelok partisipan baru, mengizinkan partisipan untuk berbagi layarnya, seperti kemarin. Silakan Bapak dan Ibu. Ini tolong ada yang masih aktif ya. Ini bisa mengizinkan partisipan untuk berbagi layarnya. Ketika Bapak Ibu disuruh presentasi seperti kemarin, ini yang mengatur security. Kemudian partisipan memberi informasi jumlah peserta meeting. Jadi di partisipan ini lihat berapa partisipannya. Tapi Bapak dan Ibu sudah sering ya. Kemudian chat. Chat ini berguna Bapak dan Ibu. Ini dah keterbatasan Vicon ya. Kalau kita bersamaan ngomong bersama dibolehkan oleh host kan ribut. Lain dengan di kelas, Pak. Kalau di kelas real kan kita malu kita ribut ya. Kalau di sini enggak kita. Makanya
bisa bertanya melalui chat. Kemudian di chat itu dibaca oleh host, sehingga Bapak Ibu dipersilahkan masuk nanti. Silakan Bu Dipa untuk sharing, silakan Bu Suryani untuk gini, silakan Pak Sutayo untuk presentasi gitu. Silakan Pak Swasto untuk presentasi gitu misalnya ya. Ini yang mengatur ya Bapak dan Ibu. Atau di chat ini bisa Ibu mengasih pertanyaan ya, pertanyaan langsung berupa chat kalau enggak enak ngomongnya bisa melalui chat. Nanti hostnya merangkum, Bapak dan Ibu merangkum, kemudian menanyakan kepada narasumbernya. Niki share screen. Share screen menampilkan layar laptop HP Anda. Biasanya Bapak dan Ibu seperti kemarin, ada yang di kelas sebelah itu memutar video tapi tidak kedengeran karena dia tidak mengaktifkan dua komponen yang di bawah itu. Nanti kita sampaikan Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada pause, stop recording. Ini aja sebenarnya menunya. Jadi menampilkan untuk pause atau stop rekaman. Terhadap peserta ini ada reaction ini ada nanti tanda tepuk tangan atau apa ya. Kemudian mengakhiri Zoom meeting. Ini yang penting Bapak dan Ibu ya. Penting sekali Bapak dan Ibu untuk hal-hal yang di Zoom meeting ya. Nah, terus ini lagi Bapak dan Ibu, gambar ini adalah tampilan layar pada host. Ada beberapa fitur yang perlu Anda ketahui ini ya. Lock meeting memblok peserta baru masuk. Ini bisa ya Bapak dan Ibu. Kemudian enable waiting room. Mengizinkan atau menolak peserta baru yang akan masuk ke Zoom meeting. Itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa seperti itu. Kemudian yang lain Bapak dan Ibu ini share screen sudah mengizinkan atau tidak mengizinkan membagikan layar. Karena dia disuruh presentasi ya kita izinkan untuk share screen. Jadi kemudian chatnya juga seperti itu ya, bisa bertanya atau acungkan tangan, bisa dengan tangan di sana ya. Kemudian rename themselves, mengizinkan atau tidak peserta mengubah nama mereka. Jadi teman-teman ini biasanya ngisi namanya kan jadi berulang-ulang Bapak dan Ibu. Jadi mohon belajarnya belajar Zoom itu dicoba-coba terus Bapak dan Ibu. Yes, Pak Wayan. Gimana Pak Dewo? Gimana Pak Dewo? Nggak masuk ya? Masih mute ya? Sampun. Sampun Pak Wayan. Sampun. Nah, Nike, Pak dan Ibu ini mengizinkan atau tidak mengizinkan peserta mengubah nama, kemudian yang lainnya mengizinkan atau tidak mengizinkan sound speaker ini. Unmute niki yang sudah sering kita lakukan selama 5 hari niki. Nah, cara membuat meeting room ya Bapak dan Ibu, nanti schedule-nya dipilih. Ya. Share screen-nya enggak bisa niki. Oke. Coba yang perbaiki dulu. Coba diulang dulu share-nya. Share ya. Sampun, Pak. Kok bisa berbalik dia ya? Mungkin karena jaringannya tadi. Kita pakai tethering soalnya, Bu. Seperti diki Bapak dan Ibu. Coba kita langsung aja ke Zoom ya. Supaya kita tidak lama ya. Nah, kita langsung buka Dumun Chrome Bapak dan Ibu. Ini Chrome-nya. Buka Chrome-nya dulu Bapak dan Ibu. Biasa kita ini pakai apa? Zoom use ya. Zoom use. Zoom titik use. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita menggunakan Zoom use ya, yang sudah Bapak dan Ibu kan sudah kemarin ya. Kemudian kita pilih yang tadi jalannya adalah Sig Up ya. Sig Up niki yang di ujung kanan. Kita cari yang gratis soalnya.
Ya. Sekarang for verification please. Bulan apa sekarang ya? Juni Pak ya. Juni ya? Ya. Saturday. Hari Tanggal. Karena saya tadi sudah masuk sebenarnya ini saya bikin ya. Coba kita ulang lah Bapak dan Ibu. Email lain, laptop lain pakai Pak ya. Ya. Email yang lain. Ya. Ya. Kita pakai. Berarti sign in ya. Kita pakai ini. Saya pakai yang ini aja. Nah ini Bapak dan Ibu, kita sekarang bikin schedule-nya, jadwalnya ya. Jadi ini langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, yang minta hanya sedikit saja nanti tugasnya. Ini schedule-nya, schedule meeting-nya ya. Ini klik. Nah ini, topiknya apa Bapak dan Ibu silakan. Misalnya topiknya adalah rapat rutin guru SD N1 Lumbung Kau gitu misalnya ya. Kemudian deskripsinya apa supaya lebih kalau orang melihat itu apa sih sebenarnya isinya, kita bisa mengisi description. Ya, description opsional ini ya Bapak dan Ibu ya. Ini boleh isi boleh enggak. Kita isi misalnya rapat membahas tentang ya. Oh, genggen doh. Ngerti sih. Halo. Rapat membahas tentang pengembangan SPMI gitu misalnya. SPMI di sekolah. Sekolah ya kapan? Misalnya ini silakan Ibu, Bapak dan Ibu nanti perbaiki kapan kita melaksanakan rapat ya. Seperti itu. Kapan kita melaksanakan rapat? Kita tulis di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, sini durasinya berapa jam? Durasinya silakan Bapak dan Ibu. Nggih, diisi. Kemudian ini kita akan videonya di on untuk host, partisipan on kan apa enggak ya. Ini silakan Bapak dan Ibu diisi. Nah, ini bisa menggunakan hal-hal yang apa namanya istilah yang penting sekali di sini ya. Jadi ini bisa Bapak dan Ibu hal-hal yang penting ya bisa kita gunakan dulu. Bisa kita lakukan. Ini tadi ya. Ini isi judulnya, kemudian deskripsi sudah, ini tanggal berapa durasinya Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini, kemudian meeting ID-nya, generate ya, kemudian meeting password-nya, ini diisi Bapak dan Ibu ya, yang tadi itu diisi aja ya. Kemudian on, kita kembali yang tadi, ini misalnya ini Bapak dan Ibu apa namanya ganti, kan bisa aja, misalnya Surate 1, 2, 3, 4, 5 kan bisa saja ya seperti itu. Kemudian kita kalau sudah selesai misalnya ini masalah mute dan sebagainya silakan Bapak dan Ibu di save. Nah ini Bapak dan Ibu kita sudah punya ini ya
sebenarnya sudah punya jadwal Bapak dan Ibu, ya. Jadwal kita seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Sudah ada, misalnya topiknya apa? Rapat rutin guru SD 1 Lumbung Kau. Kemudian deskripsinya rapat membahas tentang pengembangan SPMI, tanggalnya 26 jam 7 misalnya, ya. Seperti ini kemudian meetingnya seperti ini. Jadi ini Bapak dan Ibu jadwal meeting kita, ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa melakukan yang lain, ya. Ini di sheet tadi, ya. Kemudian seperti ini start meeting, ya. Kemudian sheet tadi, kemudian nah ini copy invitation. Jadi untuk mengcopy link ini disebarkan kepada guru-guru kita Bapak dan Ibu, ya. Seperti itu. Jadi itu bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Niki copy. Seperti itu. Nah, yang tadi mana yang tadi, ya? Seperti ini. Jadi kemudian kita bisa sudah ini buka Zoom. Itu misalnya, ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi seperti itu kita membuka Zoom. Nah, ini sudah ada Bapak dan Ibu. Jadi inilah kemampuan Zoom-nya, tidak begitu tidak begitu sejernih Webex, ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya live ini dulu, ya. Jadi seperti itu, kita kembalikan dulu Bapak dan Ibu, seperti ini nggih. Jadi ini bisa diedit Bapak dan Ibu, ya, seperti itu. Jadi itu Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu mencoba sendiri, ya, mencoba sendiri hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu lakukan. Jadi tidak ada yang nanti istilahnya tidak ada yang mengakibatkan rusak, itu tidak ada, ya. Biasa-biasa aja dicoba, ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Bisa mengedit juga bisa Bapak dan Ibu, ya. Jadi itu. Jika Anda kesalahan, kita edit gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu bisa kita lakukan. Silakan Ibu mencoba Bapak dan Ibu yang di sini, ya. Di sini dicoba-coba saja. Nanti copy invitation ini ya. Invitation ini di copy Bapak dan Ibu. Sama dengan yang kemarin. Coba saya copy ini, ya. Jadi saya copy, saya copy, ya. Kemudian saya bawa ke WA Bapak dan Ibu. Ya, saya bawa ke WA Bapak dan Ibu. Saya menginginkan mengajak Bapak dan Ibu rapat, ya. Ini saya menginginkan Bapak dan Ibu rapat. Oh, nggih. Harus dimatikan, ya. Kemudian kita paste misalnya yang mana ini kelasnya. Halo? Oh, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu, karena kita dua menggunakan tadi, ya, Zoom. Nah, ini masih kelihatan, ya. Yang berarti putus satu, ya. Ntar.
Silakan join lagi Bapak dan Ibu. Ada kesalahan tadi ya. Jadi saya membuka 2 Zoom sehingga kita mencoba yang real ya, itu harus dimatikan Bapak dan Ibu ya. Buka lagi Pak Dewo. Halo. Halo. Oke, sempat menghilang Bapak dan Ibu. Sempat menghilang ya. Oke Pak Yan, karena kita pakai Zoom lagi, karena kita uji coba yang real ya. Ya. Kita uji coba yang real, makanya mati satu ya. Jadi itu seharusnya ya ambil yang lain tadi, bisa kan? Webpack itu bisa Pak Dewo? Kalau beda bisa. Kalau beda bisa Pak Yan, kalau beda. Karena kita pakai yang sama tadi ya. Oke, Jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi kuncinya di bawah ini aja sebenarnya teman-teman. Ada layar di bawah ini aja sebenarnya kuncinya. Ya. Ini ada screen chat dan sebagainya. Ini partisipannya 111. Semakin menurun setiap hari. Ya, partisipan kita ya. Share screen boleh Pak Yan? Ya. Share screen boleh. Oke. Jadi itu Bapak dan Ibu, coba kita lihat. Nah itu Bapak dan Ibu, maaf tadi ini karena pakai 2 dan gangguan tethering ya, banyak di kita. Nih Bapak dan Ibu, nah tugasnya Bapak dan Ibu yang harapkan ya, tugasnya adalah membuat jadwal meeting nih di Zoom Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti silakan ini tugasnya, silakan melakukan kegiatan video conference atau konferensi video dengan guru di masing-masing dengan menggunakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan ya. Kumpulkan link meetingnya saja. Ini Bapak dan Ibu ya. Kumpulkan link meetingnya saja sehingga Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak bekerja ya, karena ini tugas-tugas Bapak dan Ibu lumayan banyak ya yang harus dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Jadi itu
terkait dengan video konferen ya Bapak dan Ibu. Silakan Pak Dewo, silakan kasih dia diskusi dulu sebelum dia kasih materi bonus yang lain ya. Pak Yan. Nggih. Ini aja tapi semua sama paspor sama ID-nya itu. Sekalian itu kan membuat salah sekali aja sudah di WhatsApp itu kan bisa. Link itu maksudnya. Terus satu sekolah satu aja dikumpul apa beda-beda sama kepala sekolahnya? Kan satu aja bikin, kemudian ngirimnya ke masing-masing gitu ya. Oh iya Pak. Sama seperti kemarin, ya kelompok ya Bapak dan Ibu. Iya Pak. Silakan kalau ada yang bertanya tentang Zoom itu ngirit Bapak dan Ibu ya. Kalau enggak nanti 1 jam saya isi dengan materi yang lain ya. Materi tentang teknologi juga ya. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan Bapak dan Ibu. Pak Yan. Nggih. Kalau untuk akunnya Nike bisa pakai email yang udah ada ya? Bisa. Bisa, Bu. Tadi yang coba Niki lewat HP, tapi kayaknya enable dia. Udah dipakai tadi masuk yang lain kan? Kalau 2 kan nggak bisa. Maksudnya? Di layar kan sudah pakai juga tadi masuk. Pakai itu di Zoom juga. Oh gitu, berarti nggak bisa gitu? Nggak bisa 2 ya. Harus sign up lagi Bu. Sign up ulang aja. Masuk lagi. Seperti saya tadi pakai 2 Zoom kan mati 1. Oh iya, coba nanti yang gitu. Ini dicoba satu-satu aja. Kalau enggak bisa buat akun lagi gitu aja. Pakai email yang lain ya. Oh. Seperti ini Kak. Nggih, Pak Yan. Nggih. Silakan malih. Nggih, Pak Yan. Nggih. Nggih, Pak Duk. Yang minta tanya dikit, Pak. Nggih. Sekarang kita kan baru buat jadwal untuk kegiatan meeting, kan Pak? Nggih. Untuk kita praktek dengan guru-guru batasan pelaksanaannya bisa mulai Senin atau berikutnya, Pak? Boleh, saya enggak minta kopian Ibu, Bapak dan Ibu melaksanakan konferen ya. Saya minta linknya itu aja. Oh gitu. Nggih. Oh gitu, nggih. Silakan nanti Bapak dan Ibu Terima kasih, Pak Yan. coba dengan guru-gurunya ya, hari Senin dan sebagainya ya. Nggih. Kita hanya minta linknya saja. Kasihan. Yang praktekkan sama guru-guru. Nggih, kasihan tugasnya terlalu banyak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, makasih, Pak. Nggih. Nggih, silakan Pak Duk. Sanisi Hasan. Nanti prakteknya setelah meeting niki bisa dicoba-coba nggih. Takutnya seperti yang tadi kita sudah masuk Menggunakan akun yang sama. Menggunakan akun yang sama enggak bisa gitu nggih. Silakan kalau enggak saya lanjut ke materi yang lain gitu nggih. Jadi karena Zoom meeting ini hanya sekedar gitu aja ya. Karena pada intinya Bapak dan Ibu sebelum tahu tentang fitur-fiturnya sudah bisa pakai. Ya. Sudah sering digunakan ya. Nah, sampun. Enten malih Bapak Ibu. Ya nenten Pak Wayan akan melanjutkan dengan materi selanjutnya niki. Materi bonus kayaknya. Materi bonus ya. Kita akan coba dulu Pak nanti. Nggih. Kalau ada kesulitan baru nanti kita hubungin Bapaknya. Nggih. Zoom itu hanya segitu aja ya. Jadi Webex juga itu aja mainannya, makanya yang gratis dengan yang gini tuh agak beda juga ya fasilitasnya ya. Yang gratis juga. Sebentar tayangan Pak Wayan ini kan tolong nanti dikirim di. Nanti yang isi di Google Classroom ya. Semua kita pasang Bapak. Untuk ada panduan nanti. Nggih. Terima kasih.